Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Priko Zuhri, pemirsa Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo. Baik, ini pembahasan yang menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Marsal. Mungkin saya ingin minta tanggapan nih oleh Bapak sendiri, Pak Khalid, melihat bagaimana pada saat ini mungkin kalau kita melihat para calon ini justru punya media sendiri. Ini gimana sih tanggapannya, Pak Khalid? Iya, sepanjang media itu digunakan secara efektif, tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ketua PWI bahwa sepanjang itu untuk bersifat edukasi pendidikan politik kepada masyarakat ya nggak apa-apa. Karena saya pikir mencitrakan diri juga perlu juga, karena kita menyampaikan sesuatu bagi partai politik atau calon itu untuk membangun citranya perlu, dia perlu media. Nah persoalannya ini yang terkadang media ini yang kita nggak yang masih kemudian menjadi bagi Bawaslu menjadi persoalan adalah untuk menjatuhkan antara di mereka. Misalnya isu pendekatannya isu SARA, kemudian politik identitas, kemudian hoax tadi, kemudian persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada terlibatan dalam soal politik di saya tadi. Isu dia masa kecil aja bisa keluar. Iya, benar. Nah gitu. Nah, soal-soal yang begitu kan kita tadi kata Bung Marsal juga tidak boleh mengadili sesuatu itu dengan proses menjatuhkan orang dalam dinamika politik. Nah, Bawaslu ini yang coba kita bangun karena kan harus menyajikan dengan masyarakat tadi secara transparan. Seandainya apa adanya kandidat itu yang disampaikan. Yang kata tadi latar belakangnya, pendidikannya. Terkadang kan masyarakat juga ada pertanyaan masyarakat, apa benar itu tuh ijazahnya? Soal ijazah itu menjadi masalah dan itu kan ranahnya Bawaslu dan KPU. Nah kita kadang kan dia tidak melapor tapi dia bermain di ruang-ruang media. Jadi seringkali bermainnya tidak pada tingkat sebenarnya penegakan hukum pemilunya. Kalau Bawaslu ini kan asas kami kan kepastian hukum. Jadi harus kami tegakkan, kami proses, harus kami buktikan secara formil dan material apakah dugaan itu terbukti atau tidak. Nah persoalannya ketika dia udah bergulir di opini tanpa satu mekanisme peradilan, ini juga tidak baik dalam alam demokrasi ini sebenarnya. Ya artinya kalau memang informasi atau media ini digunakan dengan baik, memang ini menjadi dampak positif juga. Mungkin tanggapan juga dari Pak Marsal melihat mungkin tidak hanya media pers yang memberikan informasi, tetapi dengan media-media yang ada tadi dari calon atau dari calon yang memiliki media sendiri, itu tanggapannya seperti apa? Karena informasi ini justru terbagi gitu ya, informasi yang diberikan oleh media atau media pers dan juga informasi yang ada dari calon itu sendiri. Ya itu tadi artinya memang seperti yang disampaikan tadi bahwasanya ini nggak bisa dihindari gitu karena di tingkat nasional sendiri sudah ada contoh gitu kan. Di tingkat daerah juga itu tadi namanya usaha gitu kan, usaha mau menang. Nah tapi yang jadi ini harus jadi perhatian bahwasanya media pers itu kan dibangun dengan artinya tingkat kepercayaan ini kita membangun trust, membangun kepercayaan kepada masyarakat pembaca gitu kan. Nah dengan media yang baru dengan mungkin yang sudah berdiri lama yang memang sudah menjadi bacaan masyarakat setiap hari gitu kan, baik dicetak maupun online gitu kan ataupun media elektronik gitu kan. Artinya akan beda gitu kan dengan yang baru muncul ketika mau pemilu misalnya kan. Artinya kan nah di sini juga mestinya calon juga kan mestinya kalau berpikirnya lebih jauh mungkin nggak perlu melakukan menggunakan sampai media kan ke media yang sudah ada aja, yang sudah ada, yang tingkat kepercayaan masyarakatnya sudah tinggi. Nah itu kan, nah itu yang mestinya. Nah, ini, tapi itu tadi kita harus artinya mungkin tugas kita bersama Bawaslu, KPU
mampu untuk memberikan pendidikan politik, termasuk partai politiknya sendiri yang harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu kan, sehingga mereka menjadi cerdas dalam menentukan pilihan ke depan gitu kan. Artinya literasi kepada masyarakat baik digital maupun yang lain itu harus disampaikan ke masyarakat itu. Boleh disampaikan Pak Marcel, ini mengingat kita waktu sudah durasi kita sudah hampir habis, mungkin disampaikan sedikit mungkin pesan kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana peran pers juga bisa memberikan informasi dan bagaimana masyarakat ini bisa menerima informasi yang diterima saat ini. Satu, saya mungkin menyampaikan kepada kawan-kawan media pers gitu kan untuk menyajikan pemberitaan yang baik, yang sesuai aturan yang berlaku, mematuhi peraturan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan kode etik itu yang penting harus kawan-kawan media ikuti, sehingga apa yang kita sampaikan ke publik itu memang betul-betul bisa menjadi literasi bagi masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu kan. Baik. Terima kasih. Selain itu juga kredibilitas media ataupun masyarakat juga harus ibaratnya tahu yang mana hoak, yang itu yaitu tadi harus artinya satu ciri-ciri hoak itu biasanya kalau beritanya itu bombastis, judulnya kadang-kadang hanya nyambung dengan isi. Terima kasih banyak ya Pak Marcel, terima kasih Pak Holid, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan Pak Belsa TVRI Bengkulu, semoga informasi yang kami sajikan pada sore hari ini bisa diterima dengan baik dan semoga para media atau pers saat ini bisa memberikan informasi yang baik, informasi yang benar, khususnya untuk masyarakat juga bisa memilih mana informasi yang baik dan juga tidak, agar pilkada kita atau pesta demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Akhirnya saya Afriku Zuhri mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program acara Berendo dan setelah ini Anda dapat menyaksikan penampilan dari Bengkulu Project. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman terlukis di wajahku di saat ku mengingat kamu, tawamu, manjamu membuatku rindu, tak sabar ingin bertemu. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku.